Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ketika bulan Ramadan akan datang, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada para sahabat dengan ungkapan qad ja'akum syahrul mubarak. Sungguh, kata Nabi, telah akan datang kepada kita semua syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughillu syayatin, dan dibelenggu para setan-setan. Pemirsa, kenapa dikatakan bulan penuh keberkahan? Kita bisa lihat dalam kehidupan keseharian bagaimana Ramadan itu hadir betul-betul memberikan kebaikan buat semua manusia, semua insan. Kalau untuk umat Islam, maka datangnya bulan Ramadan memberikan bonus pahala, bonus kebaikan, berlimpah ruah amalan-amalan yang menghantarkan kita kepada jannah. Dan ternyata keberkahan Ramadan tidak hanya dialami oleh umat Islam, bahkan saudara-saudara kita yang non-muslim pun ikut kecipratan keberkahannya. Tak sedikit para pedagang yang notabene mereka bukan orang Islam, tapi alhamdulillah kecipratan rezeki juga. Tidak sedikit para pedagang-pedagang pakaian juga mengalami keuntungan luar biasa justru ada di bulan Ramadan. Betul kata baginda Rasul bahwa bulan Ramadan itu bulan syahrul mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu semua pintu-pintu surga dibuka. Bahkan ada satu surga yang khusus Allah berikan kepada orang yang rajin puasa, yang disebut dengan nama surga Ar-Rayyan. Masya Allah. Surga melambaikan tangan kepada orang berpuasa. Surga memberikan kesempatan kepada orang berpuasa untuk segera masuk ke dalamnya, Maka inilah yang seyogianya membuat hati-hati umat Islam bergembira ketika memasuki bulan Ramadan. Bagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Siapa yang hatinya bergembira ketika masuk bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam neraka. Saudara pemirsa Fikom TV yang saya muliakan, pintu neraka ditutup. Artinya ini memberikan kesempatan kepada kita umat Islam untuk terjauh daripada neraka. Karena di bulan Ramadan ini justru animo masyarakat untuk beribadah itu meningkat. Kita bisa saksikan dan perhatikan di masjid-masjid penuh, Masya Allah. Orang baca Quran semangat, Masya Allah. Di masjid-masjid kita dengar orang mengaji dari mulai pagi, siang, sampai malam hari. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan salah satu bentuk bahwa saya ditutupnya pintu-pintu neraka, dalam arti kesempatan-kesempatan buat dosa terminimalisir karena datangnya bulan suci Ramadan. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, wa tughillu syayatin, setan-setan dibelenggu. Ini mungkin yang menarik untuk kita kaji secara seksama. Ada sebuah pertanyaan. Kalaulah di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, tapi kenapa pada kenyataan masih ada juga orang berbuat dosa? Masih ada juga orang tak puasa, masih ada juga orang tak sholat, Masya Allah. Bahkan maaf, masih ada juga orang bermaksiat. Walaupun frekuensinya dan bisa kita katakan itu lebih sedikit daripada bulan yang lainnya. Saudara, bahwa ternyata Al-Quran menginformasikan musuh manusia itu ada dua. Yang pertama setan, yang kedua nafsu. Kalau katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Itu musuh yang pertama manusia. Dan dalam bulan Ramadan berikan, dibatasi ruang geraknya. Tapi jangan lupa, manusia juga punya musuh yang kedua, yaitu nafsu. Di mana Allah Taala sampaikan inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu kalau kamu biarkan, kalau kamu ikuti, la'amaratun bisu, akan membawa kamu kepada kehancuran. Syaitan dan nafsu adalah dua hal yang menggelincirkan kita dari jalan kebaikan. Dengan hadirnya Ramadan, setan terbelenggu, tapi nafsu tetap mendominasi kehidupan kita. Dan itulah yang membuat manusia di bulan Ramadan sekalipun masih ada yang berbuat noda dan dosa. Saudaraku pemirsa Fikom TV yang saya muliakan, apa itu syaitan? Secara bahasa, syaitan itu berasal dari kata syatona, bermakna bu'du anil khair, menjauhkan orang lain daripada keburukan. Menjauhkan orang lain daripada kebaikan. Bermakna, syaitan itu bukan makhluk, tapi sebenarnya adalah sifat. Sifat yang menghantarkan manusia, sifat yang membawa manusia untuk cinta kepada kejahatan dan terhindar daripada kebaikan. Itu syaitan. Dan sifat-sifat kesetanan ini bisa muncul, bisa masuk ke dalam makhluk yang bernama manusia, dan sifat kesetanan ini bisa masuk ke dalam makhluk yang bernama jin.
Itulah maksud daripada Al-Quran surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Setan itu bisa masuk kepada jin dan manusia. Sifat kesetanan tentunya. Dan kita bisa lihat juga dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-112. Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa asyaitana lil insi wal jin. Dan demikianlah kami telah mendirikan musuh-musuh para nabi itu. Ada setan bentuk jin dan setan bentuk manusia. Dengan demikian, bahwa sifat kesetanan itu atau sifat setan itu akan senantiasa masuk ke dalam diri manusia dan juga masuk ke dalam diri jin. Untuk setan bentuk jin, tak usah kita hiraukan, karena dia berdimensi halus, berbeda dengan dimensi kita itu kasar. Meskipun memang dengan izin Allah ada makhluk yang berdimensi halus itu menampakkan dirinya. Itulah yang sering kita katakan dengan hantu, kuntilanak dan sebagainya. Tapi sebenarnya apapun ceritanya, bahwa setan bentuk jin itu kedudukannya di bawah kita manusia. Manusia adalah khalifah. Secara bahasa, khalifah bermakna dua. Khalifah bisa berarti wakil, dan khalifah juga bisa berarti pemimpin. Khalifah bermakna wakil, yaitu wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada satu tingkat di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada satu tingkat di atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, hal ini membuat kita manusia sebenarnya lebih tinggi kedudukannya daripada jin sekalipun. Yang kedua, saudaraku Fikom TV, pemirsa Fikom TV yang berbahagia. Setan itu sebenarnya lemah. Kelemahan setan bisa kita lakukan bisa kita taklukkan dengan cara tidak mengikuti tipuan-tipuan yang dilakukan. Saudaraku pemirsa, dengan hadirnya bulan Ramadan, kekuatan setan sebenarnya melemah. Dan disitulah saatnya bagi kita untuk meredam tipuan-tipuan setan, sehingga diharapkan 11 bulan ke depan kita terlatih untuk bisa mengalahkan setan, dan insya Allah kekuatan setan untuk menjauhkan kita daripada kebaikan bisa kita minimalisir dengan latihan 1 bulan selama bulan Ramadan. Mari kita sambut datangnya bulan Ramadan dengan bulan yang penuh keberkahan, dengan hati gembira, dan jangan sempat kita tergolong kepada golongan manusia yang merasa bosan, yang merasa benci dengan hadirnya bulan Ramadan. Sebab ketika kita membenci datang Ramadan, maka artinya kita bersiap-siap untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, selamat berbuka puasa. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang bergembira dalam bulan Ramadan dan bisa memetik hikmah dan manfaat dari bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.